Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Yorani Karena. Saya berasal dari Bali, saya berumur 20 tahun. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari Family Business Universitas Ciputra dengan menceritakan profil sejarah bisnis keluarga saya. Saya akan menjelaskan atau menceritakan sejarah family business saya. Family business saya itu bergerak di bidang toko bangunan, di bidang material dan wooden works, yaitu membuat kusen, membuat material furniture lainnya. Nah, toko bangunan ini berdiri pada tahun 2009 dan dinamai toko Candi Bali. Bapak saya mengekspresikan sangat besar. Kenapa begitu? Candi itu besar dan runcing ke atas. Dan filosofinya yang besar, runcing ke atas itu untuk menghalau rintangan-rintangan yang ada dan untuk menuju ke atas. Dikarenakan ada unsur building and wooden works itu, banyak bule-bule yang menjadi toko bangunan kami. Dengan kemampuan bapak dan ibu saya berbahasa Inggris, jadi mulailah banyak bule-bule yang berbelanja di toko kami dan juga merekomendasikan kepada teman-temannya untuk belanja di toko kami. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana bisnis berkembang waktu ke waktu. Toko bangunan ini mulai kelihatan berkembang itu pada tahun 2011. Pada awal buka 3 tahun kemudian, bapak saya bisa menambah aset tanah dan juga villa di daerah Ubud saat ini, dan sekarang total unitnya atau total kamarnya itu 30 kamar di Ubud, dan juga bisa membuka restoran. Layanan utama yang ditawarkan oleh toko kami, yang pertama, kami menyediakan produk-produk yang berkualitas, mulai dari produk material bangunan, dan juga kami menyediakan layanan pembuatan kursi atau mebel lainnya, serta kami selalu menyediakan layanan yang terbaik untuk pelanggan kami. Nilai norma, jelaskan nilai-nilai utama yang dianut oleh bisnis keluarga. Nah, saya akan menjelaskan di keluarga kami itu norma itu sangat penting untuk bisnis maupun di keluarga, karena pentingnya adanya etika dan juga sikap bagaimana cara kita melayani pelanggan dengan baik, serta kita harus berkomunikasi dengan karyawan dengan baik dan nyaman. Perilaku yang diharapkan di anggota dan karyawan. Nah, yang keluarga kami harapkan itu adalah yang pertama, kita harus menjalin hubungan dengan baik setiap anggota atau karyawan. Yang kedua, kita harus menjaga sikap kita dan kita harus mempunyai rasa tanggung jawab, dan juga kita harus jujur dan memiliki rasa kepemilikan. Nah, budaya yang dianut oleh toko kami atau keluarga kami yaitu budaya yang kita harus budayakan sopan kepada semua orang, dan juga kita memiliki rasa jujur dan bertanggung jawab. Itu adalah budaya toko atau perusahaan kami. Sekarang tentang sikap dan perilaku yang diharapkan di perusahaan kami. Sikap kami dengan pelanggan harus ramah, itu yang diharapkan oleh perusahaan, supaya pelanggan memberikan value yang baik dan mau repeat order kembali kepada toko kami. Dan juga kita harus sopan menghandle pelayan dan sabar, dan juga perilaku kami baik, dan adanya juga rasa tanggung jawab terhadap perusahaan. Relasi saya itu sangat baik kepada kedua orang tua saya, yaitu saya sangat dekat dengan keluarga, saya dekat dengan adik-adik, dan adik-adik juga dekat sama bapak saya atau ibu saya, dan juga kami menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga kami. Membangun percayaan itu, kita harus jujur kepada semua orang, dan kita harus transparan dan terbuka di keluarga kami. Seperti itu, dan itu bisa menjadi poin untuk bisa dipercaya pada keluarga. Bagaimana konflik diselesaikan dalam bisnis keluarga kami. Pernah suatu hari ada pelanggan yang komplain dikarenakan ada orderan double dari toko dan gudang. Nah, si pelanggan ini memesan 2 produk, yaitu 2 kusen. Pada awalnya si pelanggan ini membuat nota orderan di gudang, dan orderan kedua dia
mengorder di toko. Nah, selesai baru hari berdekatan. Otomatis pihak toko memberikan nota ke gudang untuk langsung mengerjakan. Nah, dari pihak gudang ini mengira nota dari pelanggan itu adalah revisian dari nota yang sebelumnya. Dan Pak saya berdiskusi dengan si pelanggan tersebut atau musyawarah. Nah, kemudian Bapak saya menemukan jalan tengahnya dan Bapak saya berdiskusi dengan si pelanggan. Pelanggan tersebut meminta barangnya besok jadi. Dikarenakan permintaan tersebut, kami mengerahkan semua pasukan di gudang atau di bagian perkayuan untuk menyelesaikan barangnya selama 1 hari. Dan Bapak saya bertanggung jawab dan mengiyakan menyelesaikan dalam 1 hari, dan pihak gudangnya lembur sampai jam 2 pagi untuk menyelesaikan barang tersebut atau pesanan tersebut. Nah, dari sikap Bapak saya yang bertanggung jawab seperti itu, si pelanggan itu masih menjalin kerjasama terhadap kami dan juga memberikan proyek-proyek itu si pelanggan, dan kami memiliki hubungan yang baik dengan si pelanggan dan membangun kepercayaan. Nah, perusahaan kami itu mempunyai visi misi, yaitu visinya menjadi mitra yang terpercaya dengan menyediakan produk-produk yang berkualitas dan menjadikan mimpi menjadi kenyataan bagi pelanggan dan karyawan semua keluarga kami. Dan misinya yang pertama menyediakan material bahan bangunan yang unggul atau menyediakan produk yang berkualitas terhadap pelanggan. Kedua, menyediakan solusi atau saran kepada pelanggan. Yang ketiga, kami aktif untuk bersosialisasi atau berantisipasi dan mendukung kegiatan sosial dengan mengikuti kegiatan sosial yang ada di daerah kami, seperti itu. Cara kami menerapkan visi misi tersebut dalam bisnis melibatkan langkah-langkah yang konkret untuk mengintegritaskan nilai-nilai dan tujuan dan arah strategi atau organisasi ke dalam semua aspek operasional dan pengambilan keputusan, seperti itu. Kesimpulan refleksi, rangkuman nilai norma dan budaya utama dari bisnis keluarga kami, yaitu nilai-nilai norma itu sangat penting dalam dimanapun kita berada, di dalam kehidupan sehari-hari atau di menjalankan bisnis, dan kita sangat penting untuk menjalankan sikap kita dimanapun kita berada juga. Dan kita harus mempunyai jiwa yang bertanggung jawab dan jujur untuk membangun kepercayaan di masyarakat atau di pelanggan kami, dan itu adalah modal untuk meraih kesuksesan. Bagaimana modal sosial telah membantu bisnis keluarga untuk sukses? Karena yang menjadi modal sosial di perusahaan yaitu penguatan reputasi yang baik untuk kepercayaan masyarakat kepada perusahaan kami. Dan kita sering melakukan kegiatan sosial untuk kayak seperti membantu pembuatan jalan dan juga memberikan sumbangan kepada acara-acara yang di daerah desa kami, seperti itu. Refleksi pribadi yang tentang pengalaman belajar tentang bisnis keluarga. Menurut pribadi saya, semenjak saya mengikuti Fembus di Universitas Ciputra, saya sering berkecimpung dan saya sering berkomunikasi terhadap kedua orang tua saya mengenai Fembus, dan juga saya belajar banyak tentang bapak saya yang memberikan pelajaran yang realistis untuk kehidupan sehari-hari atau menjalankan bisnis saya dalam terlibat di dalam perusahaan kami, seperti itu. Terima kasih atas tontonannya.